Halo semuanya, saya adalah Dr. Budi Santoso. Banyak orang percaya bahwa telur adalah sumber protein nomor satu bagi lansia. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa keyakinan itu mungkin bukan jawaban terbaik, meskipun telur bermanfaat dan ada dalam menu banyak keluarga. Sebenarnya ada banyak jenis makanan lain yang memberikan protein 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau lebih. Dan yang terpenting, makanan-makanan ini lebih mudah dicerna, ramah terhadap sendi yang menua, dan membantu memulihkan otot yang lemah karena usia secara efektif dan nyata. Contoh yang menakjubkan adalah makanan di peringkat ke-4 dalam daftar hari ini memiliki protein 5 kali lebih banyak daripada telur. Dan peringkat 1 serta 2 sedang diuji oleh para ilmuwan untuk memulihkan otot pasien stroke tanpa harus berolahraga sedikit pun. Setelah usia 60 tahun, otot kita akan perlahan menghilang. Rata-rata mungkin hilang hingga 1% per tahun, meskipun Anda merasa masih kuat. Tapi kabar baiknya adalah kita memiliki pilihan baru yang aman dan memberikan hasil nyata dari alam. Dalam video ini saya akan mengajak Anda mengenal 11 makanan yang memiliki protein lebih tinggi daripada telur diurutkan dari 11 hingga 1, di mana 2 peringkat teratas memberikan protein hampir 3 kali lipat dan sering tersembunyi di sudut yang sering Anda lewati tanpa menyadarinya. Sebelum masuk ke materi utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silakan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah dorongan semangat paling hangat bagi tim kami. Dan jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran ini, dan bagikan kepada orang yang Anda cintai. Makanan urutan ke-10, kacang Arab chickpeas protein nabati yang lebih banyak dari yang Anda kira. Kacang Arab mungkin terlihat hanya seperti bahan kering biasa yang sudah lama ada di dapur Indonesia, tetapi kenyataannya ini adalah sumber kekuatan protein yang tersembunyi dalam bentuk sederhana. Ketika dimasak, kacang jenis ini memberikan protein hingga 11,2 gram per 100 gram lebih banyak daripada telur tanpa disadari banyak orang. Yang penting, kacang Arab tidak hanya bagus dalam protein, tetapi juga dilengkapi dengan serat larut air yang membantu usus bekerja, lebih baik menurunkan kadar gula darah, dan mengurangi peradangan di tingkat sel yang semuanya berperan penting dalam mencegah penguraian otot saat usia bertambah. Menurut studi di jurnal American Journal of Clinical Nutrition, ditemukan bahwa lansia yang mengurangi konsumsi daging dan beralih ke tanaman polong-polongan seperti kacang Arab memiliki tingkat kehilangan massa otot 26% lebih. Sedikit yang dianggap sangat mengesankan. Tidak hanya itu, kacang Arab juga kaya akan magnesium, zat besi, dan folat yang semuanya penting untuk kontraksi otot, sirkulasi oksigen, dan proses pemulihan tubuh setelah beraktivitas. Jika ingin mendapatkan manfaat penuh, sebaiknya rendam kacang semalaman sebelum direbus, lalu bisa dibuat menjadi humus, dipanggang kering sebagai camilan, atau dimasukkan ke dalam sup dan kari, semuanya cocok. Kacang Arab memiliki rasa yang lembut dan gurih. Mirip kacang tanah, memberikan protein nabati berkualitas tinggi, dan yang penting mudah digunakan dalam masakan Indonesia. Jika Anda mencari makanan alami yang membantu menjaga otot tanpa bergantung pada daging, kacang Arab adalah salah satu pilihan yang tidak boleh diabaikan. Makanan urutan ke-9, quinoa, biji-bijian kecil yang menutrisi otot secara menyeluruh. Quinoa bukan hanya biji-bijian yang sedang tren, tetapi merupakan salah satu makanan yang memberikan protein paling lengkap di dunia. Ketika dimasak, quinoa memberikan protein hingga 14 gram per 100 gram dan merupakan protein lengkap, yaitu memiliki 9 jenis asam amino esensial, terutama lisin yang penting untuk perbaikan jaringan dan penyerapan kalsium secara efektif. Dari penelitian di jurnal Nutrients tahun 2022 ditemukan bahwa lansia yang mengonsumsi quinoa secara rutin setiap hari memiliki kekuatan kaki meningkat rata-rata 9% dalam waktu hanya 8 minggu dibandingkan dengan kelompok yang makan nasi sebagai makanan pokok. Quinoa juga kaya akan antioksidan, magnesium, dan zat antiinflamasi alami yang semuanya bermanfaat bagi otot sendi dan kesehatan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Jika ingin mendapatkan manfaat maksimal, sebaiknya rendam quinoa semalaman sebelum dimasak untuk mengurangi zat anti penyerapan anti nutrisi, lalu masak dengan kaldu tulang atau kaldu sayuran rendah natrium untuk menambah rasa dan nilai gizi. Saat disajikan, tambahkan bayam jamur atau sedikit bubuk kunyit
untuk memperkuat nutrisi otot dan mengurangi peradangan pada saat yang sama. Quinoa adalah makanan yang mudah dicerna, membantu mengontrol kadar gula darah, dan membiarkan otot Anda pulih serta tumbuh secara alami. Makanan urutan ke-8 biji labu, biji kecil tapi energinya tidak kecil. Biji labu atau yang dikenal banyak orang sebagai pepitas mungkin terlihat kecil, tetapi menyembunyikan kekuatan protein jauh melebihi dugaan. Dalam jumlah 100 gram, biji-biji kecil ini memberikan protein hingga 19 gram, hampir 2 kali lipat dari satu butir telur rebus. Dan bukan hanya protein saja, karena biji labu juga kaya akan magnesium, zat besi, dan seng yang merupakan mineral yang seringkali kurang pada banyak lansia tanpa disadari. Mineral-mineral ini memiliki peran penting dalam kontraksi otot, pengangkutan oksigen dalam darah, dan perbaikan jaringan yang aus. Dari penelitian di Journal of Medical Food ditemukan bahwa mengonsumsi biji labu secara rutin setiap hari membantu mengurangi peradangan otot hingga 38% dalam waktu hanya 12 minggu. Rahasianya adalah sebaiknya dikonsumsi mentah dan tanpa garam untuk mendapatkan manfaat penuh. Anda bisa menaburkannya di atas yogurt di blender dalam smoothie atau digiling menjadi krim mentega biji-bijian berprotein tinggi. Hanya segenggam kecil per hari sudah cukup untuk meningkatkan pemulihan, menambah kekuatan, dan merawat fungsi otot setelah usia 60 tahun secara menakjubkan. Makanan urutan ke-7 tempe, protein dari kedelai fermentasi yang membangun otot dari dalam. Tempe makanan asli Indonesia dari kedelai yang difermentasi adalah makanan yang sering dianggap remeh, tetapi sebenarnya ini adalah sumber protein kelas atas yang sangat cocok untuk lansia. Dalam jumlah 100 gram tempe memberikan protein hingga 20 gram lebih banyak daripada telur dan memiliki nilai gizi yang lebih unggul. Tempe terbuat dari kedelai yang difermentasi secara alami sehingga kaya akan asam amino, terutama leusin yang merupakan kunci penting dalam merangsang pembentukan protein otot. Selain itu, proses fermentasi juga membantu meningkatkan bakteri baik di usus, membuat sistem pencernaan dan penyerapan protein bekerja lebih baik. Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa lansia yang memiliki keragaman mikrobioma usus yang tinggi mampu mempertahankan massa otot lebih dari 18% dalam 1 tahun penuh. Jadi, tempe tidak hanya memberikan nutrisi, tetapi juga memberikan alat alami bagi tubuh untuk membangun dan memperbaiki otot dari dalam. Cara makannya juga sangat mudah, cukup iris tipis, lalu panggang dengan kecap manis atau asin, atau hancurkan menjadi potongan kecil untuk dimasukkan ke dalam tumis sayuran nasi merah atau roti lapis. Enak dan bermanfaat lengkap. Tempe tidak hanya membantu memulihkan otot, tetapi juga menjaga usus tetap sehat dan meningkatkan energi hidup Anda secara nyata. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka dan ikuti saluran nutrisi cerdas ya. Kami membagikan pengetahuan nutrisi dan kesehatan berdasarkan penelitian yang cocok untuk lansia yang ingin beraktivitas dengan lancar dan menjalani hidup dengan lebih percaya diri. Dan beritahu kami di kolom komentar apakah Anda pernah mencoba jenis makanan dari daftar ini atau ingin memulai dengan menu mana besok. Karena makanan berikutnya yang akan kita bahas mungkin akan menjadi pengubah permainan yang paling kuat. Makanan urutan ke-6 spirulina, kekuatan hijau yang memperbaiki otot dari dalam. Meskipun ganggang spirulina mungkin terlihat seperti lumut yang mengapung di kolam alami, sebenarnya ini adalah salah satu makanan pembangun otot super yang paling kuat di dunia, terutama bagi lansia yang mulai kehilangan massa otot seiring bertambahnya usia. Tahukah Anda dalam 100 gram spirulina terdapat protein hingga 29 gram lebih banyak, 2 kali lipat dari telur. Dan bukan hanya jumlahnya yang menakjubkan, tetapi kualitas protein dari spirulina juga sangat tinggi. Dengan tingkat penyerapan lebih dari 85% tubuh dapat menggunakannya dengan cepat dan efisien yang sangat cocok untuk lansia yang sistem pencernaannya mulai melambat. Selain menjadi sumber protein yang sangat baik, ganggang jenis ini juga membantu mengurangi peradangan kronis, faktor penting yang membuat otot cepat merosot saat kita menua. Penelitian di Jurnal Nutrients tahun 2022 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi spirulina secara rutin dapat menurunkan kadar CRP, penanda peradangan dalam tubuh, hingga 32%.
Dan pada saat yang sama, meningkatkan kadar oksida nitrat yang membantu aliran darah lebih baik mengirimkan nutrisi ke otot secara menyeluruh. Lalu bagaimana cara memulainya? Tidak sulit sama sekali. Cukup masukkan setengah hingga 1 sendok teh bubuk spirulina ke dalam smoothie, masukkan ke dalam bubur oat di pagi hari, atau campurkan dalam camilan energi buatan sendiri. Tidak perlu banyak, hanya sedikit per hari sudah cukup untuk mulai melindungi otot Anda dari dalam. Ingat ya, otot yang kuat tidak selalu harus berasal dari pusat kebugaran. Terkadang dimulai dari bubuk hijau kecil ini yang Anda masukkan ke dalam gelas setiap pagi. Jika Anda menonton sampai di sini dan merasa bahwa video ini memiliki sesuatu yang membantu Anda melihat atau memahami diri sendiri, lebih baik silakan ketik angka 6 di kolom komentar atau tulis perasaan Anda saat ini. Jika belum menekan tombol ikuti, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami, karena setiap pesan, setiap penayangan membuat kami memiliki energi untuk membuat video yang hangat bermanfaat dan meneruskan harapan kecil bagi hati banyak orang lainnya. Mari kita berjalan bersama ya. Makanan urutan ke-5, biji rami hemp seed, protein nabati yang sempurna untuk masa pensiun. Jangan remehkan biji kecil seperti biji rami ini, karena ini adalah salah satu sumber protein nabati yang paling lengkap dan kuat, terutama bagi lansia yang ingin memperkuat otot dan memulihkan tubuh secara alami. Dalam jumlah hanya 100 gram biji rami memberikan protein hingga 35 gram lebih banyak dari daging telur atau sebagian besar ikan. Namun yang membuat biji rami benar-benar menonjol adalah keseimbangan 9 asam amino esensialnya, terutama arginin yang membantu meningkatkan aliran darah, memulihkan jaringan, dan meningkatkan kinerja otot di usia saat sistem pemulihan mulai melambat. Penelitian yang diterbitkan di jurnal Frontiers in Nutrition tahun 2021 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi protein dari biji rami secara rutin mampu mempertahankan massa otot dengan lebih baik dan pulih setelah beraktivitas lebih cepat dari sebelumnya secara jelas. Selain itu, biji rami juga merupakan sumber omega 3 magnesium dan asam gamma linolenat yang berperan penting dalam mengurangi peradangan di tingkat sel menutrisi otak dan membantu tidur lebih nyenyak di malam hari. Kelebihan lainnya adalah biji rami mudah dicerna dan tidak perlu persiapan yang rumit. Cukup taburkan di atas oat, campurkan dalam smoothie, atau masukkan ke dalam sup hangat setelah dimasak, itu sudah cukup. Bagi siapa saja yang ingin menjaga otot tetap kuat tanpa bergantung pada suplemen atau langkah-langkah rumit, biji rami adalah jawaban yang sederhana namun kuat. Makanan urutan ke-4, seitan protein nabati padat yang cocok untuk orang yang ingin menambah otot tanpa bergantung pada daging. Bagi siapa saja yang ingin menambah protein tetapi tidak ingin menerima lemak atau kolesterol dari daging tradisional seitan atau yang dikenal sebagai daging gandum adalah jawaban yang mungkin sudah lama Anda abaikan. Seitan adalah protein yang diekstraksi dari gluten gandum, di mana pati dan karbohidrat berlebih dipisahkan menyisakan struktur protein murni membuat protein dalam seitan mencapai 39 gram per 100 gram lebih banyak dari ayam telur, atau bahkan beberapa jenis daging sapi. Tidak hanya jumlah protein yang menonjol, seitan juga memiliki kandungan lemak yang sangat rendah dan memberikan zat besi dalam tingkat konsentrasi tinggi. Zat besi berperan penting dalam membawa oksigen ke otot, membantu otot pulih lebih cepat setelah digunakan. Penelitian klinis pada tahun 2022 yang diterbitkan dalam jurnal Clinical Nutrition menyatakan bahwa lansia yang mengonsumsi protein dari gandum seperti seitan secara konsisten cenderung mempertahankan massa otot hingga 21%. Lebih banyak dalam waktu 10 minggu dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi makanan biasa. Kelebihan lain dari seitan adalah keragamannya dalam memasak. Bisa diiris tipis lalu ditumis, dipanggang, dimarinasi, atau dimasak mirip dengan bistik juga bisa. Teksturnya mirip daging tetapi lembut bagi sistem pencernaan, tidak membuat perut terasa berat. Tips kecil bagi yang ingin menyerap zat besi dari seitan, dengan lebih baik sebaiknya makan bersama sayuran yang tinggi vitamin C seperti paprika atau brokoli,
akan membantu meningkatkan penyerapan berkali-kali lipat. Jika Anda mencari makanan yang kaya protein, cocok untuk pencernaan, dan memberikan rasa seperti makan daging tanpa risiko lemak atau kolesterol setan, mungkin akan menjadi hidangan favorit baru yang tidak ingin Anda lewatkan. Makanan urutan ke-3, keju parmesan protein terkonsentrasi, mudah dicerna, tidak kalah dari susu, tidak berat di perut. Anda mungkin akan terkejut bahwa keju juga masuk dalam daftar makanan pembentuk otot. Bukan keju biasa ya, kita sedang berbicara tentang keju parmesan asli yang diperam lama, authentic aged parmesan atau dikenal dengan nama Parmigiano Reggiano dari Italia. Keju jenis ini melalui proses pemeraman secara perlahan mulai dari 12 hingga 36 bulan penuh, membuat protein dalam daging keju terurai menjadi asam amino bebas yang sangat mudah diserap tubuh. Bahkan pada lansia yang memiliki asam lambung berkurang atau intoleransi laktosa pun dapat mencerna dan menyerapnya dengan baik. Angkanya akan membuat Anda takjub. 100 gram parmesan memiliki protein hingga 42 gram lebih banyak dari sebagian besar daging sapi dan lebih dari 3 kali lipat telur rebus. Tidak hanya jumlahnya yang tinggi, tetapi juga penuh dengan leusin asam amino penting yang merangsang proses pembentukan otot di tingkat sel secara langsung. Penelitian di jurnal Nutrients tahun 2019 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi keju yang diperam menyerap protein 30% lebih banyak daripada keju biasa. Ini adalah kabar baik bagi mereka yang ingin membangun otot tanpa makan banyak daging. Tips mudahnya adalah cukup taburkan keju parmesan asli sekitar 2,3 sendok makan di atas sayuran panggang, sup atau salad, sudah bisa menambah protein bagi tubuh dengan cara yang mudah tanpa harus banyak mengunyah atau sulit dicerna. Sedikit peringatan, jangan sembarangan mengambil yang botol hijau murah di supermarket karena sebagian besar adalah keju campuran tepung dan lemak, bukan parmesan asli yang sedang kita bicarakan. Jika ingin otot mendapatkan nutrisi secara maksimal dan juga rasa yang lezat, gurih, keju parmesan yang diperam lama adalah pilihan yang benar-benar layak. Makanan urutan ke-2, bubuk ikan kering, sumber protein murni yang mudah diserap, cocok untuk lansia yang kurang nafsu makan. Mendekati puncak daftar hari ini adalah makanan yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh banyak orang, tetapi justru memiliki protein yang cukup untuk membuat daging, sapi, ayam, atau bahkan telur harus minggir. Itu adalah bubuk ikan kering, makanan rumahan yang menyembunyikan kekuatan di setiap sendoknya. Ketika ikan putih seperti ikan kod atau ikan laut dikeringkan dengan teliti, kelembapan dan lemak akan dihilangkan, hanya menyisakan protein murni. Ini membuat bubuk ikan ini memiliki protein hingga 63 gram per 100 gram, lebih banyak 5 kali lipat dari telur. Tidak hanya jumlahnya yang tinggi, protein dari bubuk ikan memiliki tingkat penyerapan yang luar biasa, cocok dengan tubuh lansia yang sistem pencernaannya mungkin mulai bekerja lebih lambat, atau memiliki asam lambung yang berkurang seiring bertambahnya usia. Hasil studi klinis pada tahun 2020 yang diterbitkan dalam jurnal Clinical Nutrition menyatakan bahwa lansia yang mengonsumsi bubuk ikan kering setiap hari dapat meningkatkan massa otot tanpa lemak hingga 19% dalam waktu 10 minggu meskipun tidak menambah olahraga sama sekali. Rahasianya terletak pada asam amino leusin yang berperan utama dalam menyalakan saklar pembentukan protein otot dalam tubuh. Hanya dengan 25 gram bubuk ikan per hari tubuh sudah mendapatkan leusin lebih dari 3 gram, cukup untuk memulai proses pembentukan otot baru. Dokter Budi Santoso sering memberitahu pasiennya bahwa tidak perlu makan begitu saja karena rasanya asin dan bau amisnya cukup kuat. Cukup taburkan di atas bubur, masukkan ke dalam kari atau tumis campur dengan nasi merah sudah cukup. Bubuk ikan tidak perlu dimasak, tidak perlu dikunyah tahan lama, dan sangat baik bagi mereka yang sulit mengunyah atau kurang nafsu makan. Banyak orang masih memikirkan protein dalam gambaran lama harus berupa potongan daging besar yang sulit dikunyah, harus dikukus, dipanggang atau digoreng. Tetapi bubuk ikan kering justru mematahkan semua batasan itu. Kecil, mudah dibawa, diserap cepat, dan memberikan hasil yang jelas tanpa membuat tubuh lelah. Ini adalah salah satu senjata rahasia yang diakui oleh ahli gizi lansia sebagai barang bagus, wajib di rumah, sederhana tapi kuat
hingga menakjubkan. Makanan urutan ke-1 whey protein, pembantu pemulihan otot tercepat yang pernah ditemukan sains. Dan yang terakhir yang tidak bisa kita abaikan sama sekali adalah whey protein hadiah dari sains yang diibaratkan sebagai alat penting untuk perawatan dan pemulihan tubuh lansia. Whey protein adalah protein yang diekstraksi dari susu sapi dalam bentuk murni dengan konsentrasi protein mencapai 70 hingga 90 gram per 100 gram, tergantung pada jenis isolate atau hydrolyze. Dan yang menakjubkan adalah tubuh dapat menyerapnya dalam waktu 30 hingga 60 menit setelah diminum, berkali-kali lipat lebih cepat daripada makan makanan biasa. Keunggulan ini sangat berarti terutama bagi lansia yang harus memulihkan tubuh setelah terapi fisik, sakit, atau kehilangan otot dengan cepat. Karena waktu setelah menggunakan tenaga atau saat sebelum tidur adalah kesempatan emas bagi tubuh untuk memperbaiki diri. Jika tidak ada cukup protein, proses ini akan langsung berhenti. Penelitian tahun 2021 yang diterbitkan di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan dengan jelas bahwa lansia yang mengonsumsi suplemen whey protein secara teratur memiliki tingkat peningkatan otot tanpa lemak dan kecepatan berjalan yang lebih baik daripada kelompok yang tidak mengonsumsinya meskipun tidak ada olahraga tambahan sama sekali. Dr. Budi Santoso sering menyarankan untuk memilih whey protein berkualitas, baik jenis isolate atau hydrolyze yang tidak mengandung gula atau perasa tambahan. Tidak perlu manis atau enak seperti camilan, tapi harus benar-benar bisa diserap. Seduh dengan air putih atau susu almond agar lebih mudah dicerna, lalu minum sekitar 30 hingga 60 menit sebelum tidur agar tubuh dapat menggunakannya untuk perbaikan di malam hari. Banyak orang mungkin berpikir bahwa whey protein hanya untuk binaragawan, tetapi bagi lansia yang ingin menjaga kekuatan, kestabilan dalam berjalan, dan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari, whey protein adalah energi diam yang benar-benar membantu, terutama pada hari-hari ketika tidak nafsu makan, tidak kuat mengunyah, atau sistem pencernaan bekerja lambat karena usia. Mungkin hanya dengan meneguk segelas whey bisa berarti berjalan lebih lancar, tidak perlu berpegangan pada dinding, atau kembali bisa mengandalkan diri sendiri lagi. Sebelum mulai mengonsumsi makanan berprotein tinggi ini dalam jumlah banyak setiap hari, mohon bicarakan dengan dokter atau ahli kesehatan Anda terlebih dahulu setiap saat ya. Meskipun makanan-makanan ini telah didukung oleh penelitian dan benar-benar bermanfaat dalam membantu membangun otot tubuh setiap orang, terutama ketika berusia di atas 60 tahun, pasti memiliki perbedaan. Jika Anda memiliki masalah ginjal, sedang mengonsumsi banyak obat, atau mendapatkan saran untuk mengontrol makanan secara khusus, harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Karena lebih banyak protein tidak selalu berarti lebih baik, terutama pada mereka yang tidak banyak bergerak, sudah cukup makan protein, atau memiliki penyakit kronis yang harus ditangani secara khusus. Video ini dibuat untuk memberikan pengetahuan umum saja dan tidak dapat menggantikan saran dari dokter pribadi Anda. Jaga diri dengan aman, terima informasi dengan benar, dan pilih yang paling cocok dengan tubuh Anda selalu. Semua ini adalah 11 makanan ampuh yang padat dengan protein kualitas tinggi. Dan kami juga memiliki bonus spesial, satu hal lagi yang memiliki khasiat lebih unggul dari telur ketika ingin memulihkan atau membangun otot agar lebih kuat di usia lanjut. Makanan-makanan ini bukanlah tren aneh atau bubuk suplemen yang tidak bermanfaat, tetapi adalah makanan biasa yang nyata dan didukung oleh penelitian terpercaya. Ini adalah barang asli yang dapat langsung digunakan oleh tubuh, karena kenyataannya banyak lansia sedang kehilangan otot sekitar 1% setiap tahun secara diam-diam. Tetapi Anda tidak perlu menjadi salah satu dari statistik itu. Tidak perlu obat, tidak perlu bergantung pada suplemen mahal, tidak perlu menunggu keajaiban. Cukup makan makanan yang tepat, jenis tepat waktu, dan tepat jumlahnya saja sudah cukup. Komentar di bawah untuk memberitahu kami ya. Tim kami akan masuk untuk membaca dan membalas setiap pesan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa ikuti saluran nutrisi cerdas untuk menikmati kesehatan bersama kami. Kami akan memiliki video baru yang padat dengan informasi nyata tanpa jualan omong kosong untuk dibagikan setiap minggu agar Anda merasa lebih kuat, lebih cerdas, dan menjalani hidup dengan lebih bebas di segala usia. Karena berapapun usia Anda otot, Anda masih menunggu untuk mendengar hal-hal baik selalu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.
Terima kasih banyak telah menonton.